semangat pagi sahabat semesta. Senang sekali bisa bertemu kembali. Selamat datang di channel Metaverse Tarot. Semoga hari-hari kalian menyenangkan ya. Kembali saya ingatkan bahwa pembacaan ini bersifat general dan timeless, bisa resonate ataupun tidak, namun segala pesan baik ataupun yang kurang baiknya mohon ditanggapi dengan bijaksana. Untuk pesan yang baik boleh didoakan dan diimani, dan untuk pesan yang kurang baik boleh didoakan dan lakukan yang terbaik untuk hasil yang lebih baik. Oke sahabat semesta, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan atau reading mengenai pertanyaan apakah orang tua akan merestui hubungan kami. Nah, untuk kalian yang saat ini mungkin sedang menjalani hubungan backstreet ataupun hubungan yang masih belum direstui oleh orang tua, entah karena faktor satu dan lain hal, coba kita tanyakan kepada Tuhan dan semesta, apakah orang tua akan merestui hubungan kalian. Kalian boleh coba untuk bertanya dalam hati kepada Tuhan dan semesta, apakah nantinya orang tua akan merestui hubungan kalian, gitu ya. Aku akan menarik energi tersebut. Apakah orang tua akan merestui hubungan kalian? Apakah pada akhirnya orang tua akan merestui hubungan kalian? Di sini akan dibuat 2 buah file yang dimana teman-teman boleh memilih salah satunya berdasarkan intuisi teman-teman, dan nanti akan dibantu dengan menggunakan gelang untuk teman-teman yang baru mengenal tarot ataupun baru ke channel Metaverse Tarot. Oke, pertanyaannya adalah apakah orang tua akan merestui hubungan kami? Sembari aku akan men-shuffle-nya di depan kamera. Sekali lagi aku sharing sama teman-teman kalau aku selalu men-shuffle di depan layar tanpa ada diedit ataupun dikurang-kurangi. Jadi semuanya itu real dan live gitu ya. Oke, apakah orang tua akan merestui hubungan kalian? Oke. Sudah 4 buah kartu. Tinggal 2 lagi ya. Sorry. 2 buah kartu lagi. Tuhan dan semesta. Satu buah kartu lagi. Oke. Oke teman-teman, ini untuk filenya ada 2 buah file. Teman-teman boleh memilih salah satunya. Ini file nomor 1, ini file nomor 2 ya. Gunakan intuisi teman-teman, tarik nafas yang dalam, kemudian buang, dan boleh sambil tutup mata lalu buka mata kalian untuk melihat di mana file yang sekiranya menarik hati kalian. Entah itu berdasarkan dari warnanya, entah itu lebih terang ataupun lebih gelap, entah itu juga dari hati kalian mengarahkan kalian, oh file nomor segini gitu ya. Nah, kalian boleh sambil dilihat filenya yang mana yang paling menarik hati kalian. Kemudian untuk kalian yang baru mengenal tarot, jangan bersedih, akan dibantu dengan 2 buah gelang ini. Kalian boleh memilih warna kesukaan kalian, kalian boleh memilih yang mana yang membuat
kalian itu lebih tertarik. Oke. Ya. Pile nomor 1 adalah yang berwarna pink. Pile nomor 2 adalah yang berwarna hijau. Nah, untuk kalian yang butuh waktu lebih untuk memilih pilenya, boleh di pause videonya ya. Sekarang akan mulai pembacaan pile nomor 1 terlebih dahulu. Oke. Pile nomor 1 terlebih dahulu, setelah itu baru pile nomor 2. Pile nomor 2 aku pinggirin dulu. Pembacaan untuk pile nomor 1 yang memilih gelang berwarna pink. Ini pembacaan untuk kamu. Tadam. Oh. Ya. Yang memilih pile nomor 1. Ya, memang kelihatannya di sini itu orang tua tidak merestui hubungan kalian ya. Itu karena apa? Mungkin karena perbedaan dari segi keuangan ataupun finansial, adapun juga perbedaan dari pendapat ataupun perbedaan dari latar belakang keluarga, itu juga bisa ya. Di sini aku melihat bahwa mungkin mereka itu punya ekspektasi yang tinggi sekali untuk calon menantunya, sedangkan kalian itu bukan tipe yang mereka inginkan gitu loh. Jadi mereka itu inginnya kalian itu bisa menghasilkan lebih banyak dari apa yang mereka hasilkan. Misalnya dalam soal mencari uang gitu ya, mereka itu kan orang tua yang juga bekerja. Jadi mereka itu ingin kalian itu justru mempunyai penghasilan yang lebih banyak dibandingkan mereka gitu loh. Jadi mereka itu masih yang kayak ragu, terus mereka juga nggak mau nanti anaknya menikah dengan kalian malah jadi beban gitu ya. Jadi yang dimana tuh maunya hidup baik-baik aja gitu, tapi kok malah jadi banyak kesulitan gitu. Nah mereka tuh nggak mau gitu. Melihat latar belakang keluarga kalian juga mungkin dari orang tuanya itu dipikir melihatnya tuh kayak ada beberapa kesulitan gitu ya dari segi finansial gitu. Jadi mereka itu belum merestui hubungan kalian tuh bisa jadi karena itu gitu ya. Terus di sini aku melihat sebenarnya kalian itu seorang yang pekerja keras, bukan yang mau minta-minta ataupun mau mendapatkan sesuatu itu tuh kayak instan gitu loh. Jadi kalian tuh tipe yang memang pejuang, pekerja keras gitu ya. Pada akhirnya apa yang kalian perjuangkan, apa yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan pasti juga akan berbuahkan hasil yang dimana kalian itu mungkin nantinya juga bisa gitu loh jadi orang yang sukses gitu. Ya pasti bisa lah ya menjadi orang yang sukses, karena kita percaya aja gitu loh, setiap kali kita usaha ya pasti akan ada hasilnya gitu. Nanti kedepannya pasti ada hasilnya, walaupun ya usaha terus tiba-tiba gagal lagi, usaha lagi gagal lagi. Terkadang tuh orang nggak tahan di saat situasi seperti itu gitu kan. Jadi pada saat usaha udah gagal dipikir udah usaha tapi tetap aja gagal, nggak ada lagi semangat gitu. Nah di samping itu juga mungkin faktor pasangan gitu kan, kalian begitu mencintai, kalian begitu saling mencintai, terus kalian mencoba untuk berusaha tapi gagal lagi, terus ingat lagi pasangan, gimana dong aku mau memperjuangkan dia gitu ya, tapi aku malah gagal lagi, gimana gitu. Nah di sini pesan dari Tuhan dan semesta, kalian itu nggak boleh menyerah, kalian itu harus banget semangat gitu ya. Walaupun mungkin readingan kali ini bilangnya di pile nomor 1 ini kalian susah untuk bersama, it's okay, karena tanpa ada restu misalnya dari orang tua saat ini ya nggak apa-apa gitu, karena kan kalian masih memiliki perjalanan hidup yang begitu panjang.
Sekalipun kalau misalnya tidak bersama pasangan yang sekarang, akan mendapatkan pasangan di masa depan yang memang sesuai, yang sudah dipilihkan Tuhan untuk kalian juga gitu. Kalau memang sama pasangan yang ini, ya kita percaya ya, ibaratnya kata orang jodoh tuh nggak akan kemana gitu loh. Nah, berjuanglah bersama-sama dengan dia. Walaupun ya sekarang kalian itu sedang mungkin karena nggak direstui terus menjalani hubungan yang backstreet, ya kalian coba untuk berusaha bagaimana nih supaya bisa menyenangkan hati mertua kalian gitu. Kalau misalnya mereka berpikir, ah gimana nanti anak aku hidup dengan dia, takutnya susah dan lain-lainnya. Nah, itu kan cuma asumsi yang dimana dia lihat mungkin saat ini kalian itu masih belum mampu gitu. Nah, tapi kan hidup nggak cuma saat ini gitu ya. Hidup itu akan terus berjalan dan kalian juga semakin hari semakin belajar, semakin berusaha, akan menjadi semakin dewasa, akan menjadi semakin matang gitu ya, akan mature. Nah, di sana pasti akan punya pemikiran yang berbeda lagi gitu dari calon mertua kamu gitu. Yang penting kalian jangan sampai patah semangat aja kalau memang kalian itu tulus mencintai pasangan kalian gitu. Oke, untuk file nomor 1 ini pembacaan untuk kamu yang memilih file nomor 1 dengan gelang berwarna pink. Aku akan coba untuk tarik energi dari kartu Oracle untuk kamu yang memilih gelang warna pink. Aku pakai ini aja deh. Sesuai dengan warnanya pink. Pesan dari Tuhan dan semesta untuk sahabat semesta aku yang Star Mother. How can you mother yourself? And then apa pesan dari semesta untuk file nomor 1 tentang apakah orang tuanya akan merestui hubungannya. Oops, sorry. Oke, 3 buah kartu oracles untuk kamu di file nomor 1. Yang memilih file nomor 1 di sini aku melihat kalian itu diarahkan ke semesta, diarahkan ke cahaya, dimana diingatkan lagi kepada kalian gitu ya, bahwa kalian itu harus lebih dewasa, kalian itu harus lebih memiliki hati yang penuh dengan cinta. Terus kalian itu harus menerima segala sesuatu itu tuh mencoba untuk menerima dengan hati yang lapang gitu, mencoba untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang bukan menjadi milik kalian, dan mencoba untuk menerima apa yang memang disediakan oleh Tuhan dan semesta untuk kalian. Karena dimanapun kalian pergi, aku melihat juga ada penyertaan dari semesta dan Tuhan ke hidup kalian gitu. Kalian gak pernah merasa sendiri. Mungkin dari hal-hal yang kecil, di saat kalian itu terpuruk banget, gak ada apapun, pernah gak kalian tuh coba untuk melihat kembali di saat masa-masa seperti itu ada aja bantuan dalam hidup kalian gitu ya. Nah, semesta itu tuh seperti seorang kasih sayang seorang ibu gitu ya kepada kalian gitu. Pasti akan selalu mencoba untuk menolong kalian, menanyakan kepada kalian sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh. Kalian bisa ceritakan itu kepada kami gitu, kepada Tuhan dan semesta, untuk kalian tuh melepaskan segala perasaan yang mungkin sakit, yang mungkin menyedihkan, yang mungkin membuat kalian terbelenggu, down gitu. Mereka itu selalu ada bersama dengan kalian gitu. Mereka itu mau membantu kalian untuk lebih bangkit lagi, lebih dewasa lagi, lebih
memiliki kebangkitan spiritual yang lebih lagi. Misalnya kalian dulunya mungkin sering sekali gitu ya, apapun kalian cerita kepada Tuhan, kalian berdoa gitu. Nah, saat ini karena kesibukan, karena ini dan itu faktor lainnya, kalian jadi lupa untuk berdoa kepada Tuhan dan semesta. Sebenarnya mereka itu menunggu kalian untuk kalian tuh datang kepada mereka, untuk meminta kepada mereka, untuk benar-benar heart to heart bicara kepada mereka gitu ya. Di sini juga kalian diarahkan untuk lebih menyayangi ibu kalian, mama kalian gitu. Minta doa kepada mama kalian gitu ya. Berdoalah gitu. Kalau misalnya kalian mencintai seseorang dan dengan tulus kalian benar-benar mencintainya, saat ini mungkin kalian dipandang belum mampu, kurang mampu, kalian selain berusaha, kalian mintalah doa dari orang tua, terutama dari ibu kalian gitu. Nah, itu akan membantu kalian membukakan jalannya, membukakan pintunya untuk mencapai kesuksesan itu. Kalau memang udah didoakan, udah diperjuangkan, tapi kok akhirnya tidak bersama orang ini, ya memang ada rencana khusus dari Tuhan untuk kalian, supaya apa? Supaya kalian itu mendapatkan pasangan yang sesuai, yang benar-benar sudah disediakan oleh Tuhan dan semesta untuk kalian dari sebelumnya, supaya kalian menjalankan kehidupan itu tidak menjadi timpang, tidak dalam beban, tapi justru plong gitu ya. Kadang apa yang memang kita inginkan belum tentu kita dapatkan, tapi kita harus percaya gitu. Untuk mendekatkan diri sama Tuhan, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita, segala sesuatu pasti mendatangkan yang namanya kebaikan gitu ya. Oke, untuk file nomor 1, ini pembacaan untuk kamu dengan pertanyaan, apakah orang tua akan merestui hubungan kamu? Oke, kita masuk ke readingan berikutnya di file nomor 2 dengan pertanyaan, apakah orang tua akan merestui hubungan kami? Ini entah orang tua kamu atau orang tua pasangan kamu gitu ya. Dengan yang memilih file warna hijau, ini pembacaannya buat kamu. Oke, taram. Oh, wow. Aku melihat di sini jawabannya positif sekali ya, itu yes gitu ya. Jadi di file nomor 2 ini, apakah orang tua akan merestui hubungan kami? Iya. Nanti orang tua kamu, mungkin saat ini kamu sedang yang galau gitu ya, orang tuanya akan merestui nggak ya gitu ya. Nah, ini 80% aku lihat iya. Karena dia melihat jiwa patriot kamu gitu loh, jiwa perjuangan kamu itu pekerja keras, kamu itu orangnya nggak neko-neko, orangnya punya kebijaksanaan yang cukup gitu ya, walaupun mungkin dari segi usia, walaupun belum yang berusia banget, ya kamu udah memiliki kedewasaan itu. Nah, ada juga memang di sini yang memang sudah berusia gitu ya, dan dilihat oleh calon mertua kamu, ya udah siap nih untuk membina anakku gitu. Nah, terus aku melihat juga di sini kamu itu orangnya memang pejuang yang nggak bisa diem gitu. Jadi melihat sedikit peluang, kamu mau mencoba peluang itu, kamu mau berusaha untuk itu. Dan kamu nggak takut dengan namanya kegagalan, karena kamu tahu kalau misalnya gagal, ya aku coba lagi gitu ya, ngapain harus terpuruk lama-lama gitu. Kamu tipenya yang pejuang banget lah gitu ya. Kalau misalnya mau mendapatkan hati pasangan pun, kayak sekarang misalnya kamu mau punya pacar gitu ya, dengan pacar kamu ini kamu juga yang kayak nggak neko-neko, yang nggak bucin-bucin, aku cinta kamu, I love you gitu-gitu, enggak, tapi kamu lebih menunjukkannya tuh dengan perbuatan gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu melihat, kayaknya pacar aku lagi susah nih gitu, kamu lagi susah ya, kamu butuh apa sekarang gitu. Nah, nanti setelah cerita-cerita, oh ya aku akan bantu kamu, aku akan berusaha buat kamu. Kalau kamu belum bisa membantunya sekarang, kamu akan usahakan gitu loh untuk membantu dia. Gimana caranya kamu akan membantu dia gitu, dengan usahanya kamu tentunya gitu ya.
Dan memang kamu itu memiliki jiwa pemimpin gitu. Memiliki jiwa pemimpin baik kamu yang cowok ataupun cewek yang sedang melihat channel Metaverse Tarot di edisi pertanyaan apakah orang tua akan merestui hubungan kami ini. Nah, aku melihat ya kalian itu memiliki jiwa kepemimpinan yang cukup tinggi gitu ya. Kalau untuk yang cewek ini mungkin dia lebih bisa dibilang lebih dominan gitu ya. Tapi ya tetap ya kalian kalau misalnya menjadi orang yang lebih dominan pun lebih banyak ibaratnya lebih banyak ngomongnya, lebih kuat, lebih apa ibaratnya lebih dewasa gitu. Kalian juga nggak boleh ya jadi apa ibaratnya tuh memandang rendah nanti pasangan kalian gitu, karena gimana pun juga kan yang namanya kepala keluarga itu pasti kan cowok gitu ya, pasti kalau misalnya kita menjadi wanita yang punya jiwa pemimpin yang tinggi, memiliki jiwa pejuang yang tinggi gitu ya, kita harus bantu pasangan kita gitu loh, dimana nanti dia walaupun dia tidak bisa lebih dari kita, paling enggak kita tuh memiliki keseimbangan. Karena keseimbangan di dalam rumah tangga itu kan penting gitu ya. Nah, di sini aku juga melihat adanya keluarga yang bahagia gitu ya. Keluarga yang bahagia ini bisa muncul kalau misalnya kita itu enggak melulu soal ego kita. Di sini memang aku melihat karena kartunya readingan di PEL 2 ini aku melihat pribadi orangnya itu tuh memang seorang pejuang yang terkadang pun namanya seorang pejuang, seorang yang benar-benar bekerja keras, juga mungkin memiliki keras kepala dan ego gitu ya yang tinggi. Nah, itu harus diseimbangkan dulu antara perasaan, pikiran, perbuatan gitu ya, diseimbangkan dulu baru nanti kalian bisa memiliki keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang diidamkan gitu ya. Dengan kondisi keuangan yang stabil, kondisi hati yang baik, kondisi keluarga yang harmonis gitu kan, itu adalah impian banyak orang gitu ya. Jangan pernah kalau misalnya kita melihat sebuah mimpi yang dimana segala sesuatunya baik ya kita aminkan gitu ya. Jangan pernah kita tuh coba untuk masa sih bisa begitu, nggak mungkin lah. Nah itu sebenarnya kalau kalimat-kalimat seperti itu tuh itu justru membuat diri kita itu tuh mengafirmasikan, dan secara sadar ataupun tidak kekuatan dari afirmasi itu tuh tinggi banget loh. Itu kayak ibaratnya kalau orang bilang tuh ngomong itu adalah doa gitu. Nah jadi coba afirmasikan segala sesuatu yang positif di dalam diri kalian. Nanti aku bisa kok membangun keluarga aku tanpa namanya marah-marah, tanpa namanya main tangan, apalagi tanpa namanya ego, tanpa namanya keras kepala yang berlebihan gitu. Ya namanya ego, keras kepala, sifat-sifat seperti itu tuh wajar ya teman-teman terjadi dimanapun. Ibaratnya naluri sebagai manusia tuh pasti ada gitu loh, dan gak ada namanya manusia yang sempurna, tapi bagaimana kita itu di saat masa dimana kita jatuh di dalam ego dan keras kepala itu, kita itu bisa menyeimbangkannya kembali, itu yang paling penting gitu ya. Oke, untuk file nomor 2 ini pembacaan untuk kalian dengan pertanyaan apakah orang tua ataupun calon mertua kamu nanti akan merestui hubungan kalian. Jawabannya iya ya, bisa direstui. Nah sekarang kita masuk ke pembacaan untuk oraclesnya. Apa sih pesan semesta untuk kalian yang memilih pile nomor 2? Di sini aku pakai oracles yang berwarna hijau ya, sesuai dengan ininya, warna gelangnya. Oke, konsentrasikan, tanyakan pada semesta apakah pesan dari Tuhan dan semesta untuk kalian yang memilih pile nomor 2. Yang memilih pile nomor 2, apakah pesannya dari Tuhan dan semesta? Oke, 2. Aku akan menarik satu lagi ya, Tuhan dan semesta, apakah pesan untuk pile nomor 2? Oke, thank you.
Oke. Ternyata di sini aku melihat energinya ada yang punya karmic relationship. Jadi lucu ya kalau misalnya bilang karmic relationship ini tuh gimana ya, kayak benci-benci manja, kayak benci-benci tapi cinta gitu ya. Kadang-kadang berantemnya tuh dengan hal-hal yang konyol, bisa bikin berantem tapi bikin cinta gitu, gimana gitu, kayak mau benci tapi dia cinta gitu, kayak ih kesel banget dengan kamu nih kayak gini-gini misalnya ya, yang ego, yang keras kepala tadi, benci banget deh dengan sifat kamu tuh keras kepala banget gini 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 gini, tapi nanti hatinya aduh aku cinta banget lagi sama dia gitu. Jadi benar-benar kalian itu hadir di dunia ini tuh untuk memang ditakdirkan semesta untuk bertemu, untuk kalian tuh menyelesaikan ibaratnya karma hubungan kalian di masa lalu gitu loh, yang dimana mungkin ada banyak hal yang kalian lalui bersama-sama, entah itu kalian berjanji untuk ketemu lagi ya nanti di kehidupan yang mendatang jadi pasangan gitu ya. Terus ada juga mungkin yang apa namanya, memang ada ibaratnya kalau kalian percaya dengan hutang karma ya. Nah, jadi datang ke dunia ini untuk bertemu kembali untuk saling membayar karma gitu loh. Terus ada Star Brothers ya. Di sini memang ada suatu proteksi gitu ya, energi yang melindungi kalian, yang memberikan loyalitasnya, memberikan apa kenyamanannya gitu, keamanannya gitu. Jadi karena ada energi-energi seperti itulah sehingga energi itu tuh nyampe ke orang tua kalian yang melihat dengan mata mereka gitu loh, kalau oh anak aku tuh kalau bersama dengan dia hasilnya tuh positif gitu, nggak yang negatif gitu, malah menjadi yang mau berjuang, yang awalnya males-malesan jadi mau benar-benar berjuang, mau bekerja keras, dia itu bisa menyeimbangi anakku gitu. Nah, namanya orang tua, namanya mertua, calon mertua sorry, pasti ingin kehidupan anaknya tuh harmonis kan, kehidupan rumah tangga yang baik gitu loh, bukan yang nanti dikit-dikit bilang sama mama papa ini gimana dong hubungan aku begini-begini gitu ya, nggak mau juga kali mereka dengar kayak gitu gitu loh ibaratnya. Jadi aku melihat di sini kalian mencoba untuk menyeimbangkan antara semuanya, semua energi dari segi menjaga, kalian saling menjaga, dari segi keuangan kalian saling berusaha gitu, kalian juga membuat satu environment yang memang nyaman gitu loh untuk kalian gitu ya. Inner children, tenderness, innocence, rare gift. Ya, memang kalian itu karena adanya karmic relationship ini, kalian itu mungkin lebih kayak diberkahi lah gitu ya oleh semesta dalam hubungan ini, memang diizinkan untuk bertemu, untuk nantinya bisa sama-sama mencapai kesadaran yang dimana membuat hidup kalian itu tuh benar-benar baik gitu ke depannya gitu ya, membuat kalian itu sama-sama bisa memfokuskan diri kepada Tuhan, kepada semesta untuk hubungan kalian. Aku ingatkan lagi, dalam hubungan itu jangan lupa selalu sertai dalamnya itu semesta dan Tuhan ya. Supaya apa? Supaya hubungan itu benar-benar kejadiannya tuh langgeng, terus baik gitu ya, enggak yang macem-macem gitu. Terus di sini juga mungkin nanti kalian akan memiliki anak yang mewarisi perbuatan kalian gitu loh. Makanya dalam hubungan karmic relationship di kehidupan sekarang ini, kalian lebih banyak lah berbuat kebaikan gitu, supaya nanti waktu anak ini lahir ya dia memiliki tingkat spiritual yang cukup tinggi, dia
bisa memiliki perasaan yang baik kepada siapapun, baik kepada dirinya, kepada sesamanya, kepada orang tuanya, menjadi anak yang memang anak yang diidam-idamkan, anak yang didoa-doakan oleh banyak orang tua gitu ya. Pasti kan semua orang tua mendoakan anakku pasti baik, pinter gitu ya. Terus dari penampilan, cakep, cantik gitu kan. Nah, itu kan adalah doa hampir semua orang tua gitu loh, mengharapkan anak yang seperti itu. Jadi lakukanlah dan jalanilah hubungan karma kalian, karma pertemuan kalian, karma hubungan kalian di kehidupan ini dengan baik. Seimbangkanlah semua itu, maka nanti akan ada suatu keseimbangan dan lahir suatu kebaikan yang memang diberikan oleh Tuhan dan semesta untuk hidup kalian, untuk keluarga kalian. Oke, mungkin itu saja pembacaannya. Untuk yang memilih file nomor 2, jawabannya iya ya. Apakah orang tua ataupun nanti calon orang tua kamu juga, calon mertua kamu akan merestui hubungan kamu. Oke. Mungkin itu saja pembacaannya ya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sahabat semesta yang sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa untuk mempererat ikatan jodoh kita. Boleh di subscribe channel Metaverse Tarotnya dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk readingan berikutnya. Sampai ketemu ke teman-teman di readingan berikutnya. Goodbye.